أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Ityanu dan Al-Maji'u itu apabila diterjemahkan secara tekstualis maknanya adalah datang. Apakah boleh kita mengatakan Allah datang? Gitu kan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ya, pada malam ini kita akan mengkaji kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Baihaqi tentang sifat Allah atau tentang ayat sifat yang di dalamnya ada lafaz Al-Ityanu dan Al-Maji'u. Al-Ityanu dan Al-Maji'u itu apabila diterjemahkan secara tekstualis maknanya adalah datang. Apakah boleh kita mengatakan Allah datang? Gitu kan pertanyaannya. Ya, Al-Ityanu ada di dalam firman Allah, "Ha yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu." Tidak ada yang mereka nanti-nanti melainkan Allah datang atau kedatangan Allah di dalam naungan awan dan para malaikat. Kemudian Al-Maji'u ada di dalam firman Allah, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datang Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berbaris-baris. Sekarang penjelasan dari Imam Baihaqi, yang mana Imam Baihaqi ini menjelaskan itu berdasarkan pemahaman Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Wa amal ityan wal maji'u, adapun lafaz al-ityan dan al-maji'u, fa'ala qauli Abil Hasan Al-Asy'ari, berdasarkan perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an, yuhditsullahu ta'ala yaumal qiyamati fi'lan, Allah menciptakan suatu perbuatan pada hari kiamat, yusamihi ityanan wa majita, yusamihi ityanan wa maji'an, Allah menamakannya ityan dan maji. La bi ayataharraka aw yantakila, bukan dengan bergerak dan bukan dengan berpindah. Fainal harkata wa sukuna wal istiqrara min sifatil ansam, sesungguhnya bergerak, diam, dan menetap adalah sebagian dari sifat-sifat jisim. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak mentakwil lafaz al-ityan dan al-maji, ya, karena beliau tidak menjelaskan makna majaz. Artinya apa? Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat itu sesuai dengan lafaz yang ada. Itu diyakini sebagai suatu perbuatan Allah dan Allah menamakannya al-ityan dan al-maji. La bi ayat haraka, bukan dengan bergerak, wal intiqala, dan bukan berpindah. Maksudnya bukan dengan makna bergerak dan bukan dengan makna berpindah. Sedangkan kita semua tahu bahwasanya kata datang itu secara hakikat maknanya mewajibkan berpindah dan bergerak. Nah disinilah apabila makna bergerak dan berpindah ditiadakan, maka tidak diketahui apa yang dimaksud dengan datang di situ. Nah, inilah yang disebut tafwid makna. Jadi tidak diketahui maksudnya apa. Itu di sini jelas Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mentafwid makna. Kemudian dikasih tahu lagi bahwasanya fa innal harkata wa sukuna wal istiqrara min sifatil asam. Tadi dikatakan berpindah dan datang itu ditiadakan. Begitupun diam dan menetap. Diam dan menetap pun itu adalah sifat-sifat jisim. Jadi bukan berarti makna datang ditiadakan berarti Allah diam, tidak. Karena diam itu sifat benda. Dan menetap pada suatu arah atau tempat pun itu sifat benda atau sifat jisim. Itu semua ditiadakan dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari tanda-tanda jisim. Nah, ini sebagai bantahan juga buat golongan Wahabi yang mengatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tobat. Katanya yang tadinya mentakwil kemudian tobat, jadi seakidah dengan mereka. Jadi salah itu. Itu suatu kebohongan atau suatu fitnah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu maksudnya tobat atau rujuk kepada akidah salaf adalah dari takwil kemudian menjadi mentakwil gitu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Tajuddin Asy-Syubki ya di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafiyah Al-Kubra. Nanti akan saya posting itu. Keterangannya ada di situ.
Ya, jadi seenaknya aja Wahabi mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari rujuk kepada akidah mereka, ya, katakan tobat katanya. Itu bohong. Jadi yang dimaksud rujuk kepada akidah salaf itu bukan meyakini makna zahir, tetapi mentafwid makna. Ditetapkan lafaz-lafaznya sesuai lafaz yang ada dan makna yang mewajibkan jisimnya ditiadakan. Sehingga lafaz yang ditetapkan tadi yang dijadikan sifat itu tidak diketahui maksudnya.